kalau saya bilang cukup kontroversial. Ada yang menyebutnya itu suatu hal yang wajar dan harus dilakukan pada semua bayi, tapi ada juga yang menyatakan bahwa kerugiannya atau bahayanya, risikonya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, welcome back to Babi Live bersama saya dengan Tika di sini. Lagi ngapain nih minggu sore kayak gini, Bunda? Nah, kalau di versi Bambi, minggu-minggu sore gini, ini saat yang tepat untuk kita ngobrol lagi bareng narasumber yang expert di bidangnya untuk kita belajar lagi tentang kehamilan, tentang anak. Ini kita Bambi sudah sering banget live tentang kehamilan, tentang persalinan, tentang baby, tentang perkembangan anak. Itu kalian bisa cek di Instagram TV-nya Bambi Collection. Nah, kalau sore-sore ini kita mau ada topik dengan pakarnya. Kita akan bahas mengenal kondisi bayi baru lahir bersama dokter spesialis anak, Dokter Arifin, atau yang biasa kita panggil Dokter Apin. Jadi nanti ini kalian bisa langsung tanya aja, bisa langsung komen seputar topik kita kali ini. Nanti saya akan bacakan dan langsung tanya sama Dokter Arifin. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, dokter? Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mbak Tika? Alhamdulillah, dokter. Ini dokter di Tangerang ya, dokter ya, bukan di Jakarta ya? Saya di Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur, oh ya, sorry. Berarti abis ini kena PSBB juga ya, dok ya? Mulai besok ya, dok ya? Iya, insya Allah. Ya udah, kan udah pernah PSBB. Ini pengulangan PSBB lagi. PSBB yang ulang ya. Ya, semoga lancar. Semoga dengan PSBB yang sekarang dapat meredam COVID sekarang. Kalau di mana tuh, di Surabaya, Sidoarjo nggak PSBB ya? Enggak, dok. Semoga sih enggak ya. Semoga dong. Okay. Ya. Oke, dokter. Sore ini kita akan bahas mengenai kondisi bayi baru lahir. Nah, ini kan pas banget sama followernya Bambi yang biasanya itu sekarang tuh masih hamil besar, terus ada yang barusan baru punya baby. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang bayi baru lahir itu kan banyak banget, dok. Nah, ini kita perlu tahu dari dokter langsung nih, gimana sih kondisi bayi baru lahir itu yang perlu kita ketahui, dok? Monggo, dok. Kalau menurut definisi, bayi baru lahir itu kan dari mulai lahir sampai usia 28 hari atau sekitar 1 bulan lah gitu. Ini terjemahan dari kata newborn atau bahasa latinnya itu neonatus. Artinya kalau sudah lewat dari usia 1 bulan atau sudah masuk bulan kedua, ya namanya sudah bukan newborn lagi, bukan bayi baru lahir lagi. Walaupun sebenarnya kondisi-kondisi yang didapatkan pada bayi baru lahir itu masih bisa berlanjut terus sampai sesudah dari 1 bulan. Artinya ada hal-hal yang beririsan. Tapi memang ada hal yang mungkin unik alias tidak akan berlangsung lama dan sangat berbeda antara bayi yang baru lahir ini atau newborn dengan bayi yang katakanlah usianya sudah 6 bulan lebih, 7 bulan dan seterusnya. Dan itu cukup banyak ya, karena kan begitu bayi baru lahir itu istilahnya dia kan baru pindah dunia dari dunia dalam kandungan, kemudian menghirup oksigen untuk pertama kalinya, dan ketika itulah bayi akan menangis pada bayi yang sehat yang tidak ada masalah apa-apa. Dan tentunya hal ini akan berbeda ketika bayi ini harus dirawat di ruang perinatologi atau ruang bayi-bayi sakit, atau bahkan ada yang harus dirawat di ICU bayi ya, atau neonatal ICU yang bahkan sampai harus mendapatkan alat bantu napas.
Dan juga ada perbedaan ya antara bayi baru lahir yang cukup bulan dengan bayi baru lahir yang kurang bulan atau prematur. Jadi ini harus dibedakan. Tapi sore ini untuk mempermudah pembahasan, kita akan lebih banyak membahas mengenai bayi yang lahirnya cukup bulan, bukan yang lahirnya prematur, karena nanti uniknya akan berbeda-beda lagi. Betul. Dan yang paling sering didapatkan kurang lebih dalam 7 hari pertama itu, dan hampir menjadi pertanyaan sebagian besar ibu, ayah, bahkan keluarga besarnya adalah masalah kuning ya, kuning pada bayi baru lahir. Sampai ada yang mengatakan penyakit kuning atau sakit kuning, padahal kuning pada bayi baru lahir atau bahasa lainnya itu namanya jaundice, atau ada yang menyebutnya sebagai ikterus. Itu adalah kondisi yang wajar. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan fungsi organ yang namanya hati atau liver yang belum benar-benar sempurna dan terus mematangkan fungsinya, dan ini berkaitan dengan kadar bilirubin di dalam darah yang masih cukup tinggi pada bayi baru lahir terkait dengan fungsi pematangan organ hati tadi. Nah, ini harus dipahami oleh sebagian besar orang tua bahwa kuning pada bayi baru lahir itu sebagian besar masuk kategori yang wajar atau istilahnya fisiologis. Walaupun ada sebagian kecil kuning yang masuk dalam kategori yang patologis atau tidak wajar. Itulah sebabnya ada sampai sebagian kecil bayi yang harus mendapatkan terapi sinar atau fototerapi istilahnya. Dan sebagian besar bayi tidak harus mendapatkan terapi tersebut. Tapi karena tidak sedikit stigma, kekhawatiran bahwa kuning pada bayi baru lahir ini akan masuk ke kategori yang patologis atau abnormal yang kemudian berbahaya, maka begitu menilai bayinya kuning, tidak sedikit orang tua yang melakukan tindakan yang disebut sebagai menjemur bayi. Padahal menjemur bayi itu kalau saya bilang cukup kontroversial. Ada yang menyebutnya itu suatu hal yang wajar dan harus dilakukan pada semua bayi, tapi ada juga yang menyatakan bahwa kerugiannya atau bahayanya, risikonya itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Nanti mungkin kita akan bisa bahas lebih dalam lagi tentang kuning pada bayi baru lahir ini. Ditambah lagi kan kaitan-kaitan dengan masalah produksi ASI ya. Dan apalagi kalau ibu yang baru pertama kali punya bayi, kemudian merasa ASInya sepertinya kok tidak banyak, ditambah lagi kalau bayinya cenderung banyak menangis sampai kadang-kadang bingung sendiri. Nah, ini juga ada hubungannya nanti dengan risiko kuning yang akan makin meningkat, walaupun lagi-lagi pada sebagian besar kasus ini tidak masuk kategori yang abnormal, dan pada sebagian kecil kasus masuk kategori yang abnormal. Mungkin itu dulu sebagai pengantar, nanti biar lebih tidak membosankan kita bisa bahas tema-tema kecilnya. Oke dok, tadi nyangkut ya tadi ada pertanyaan dok, yang dikategorikan penyakit tadi yang bayi kuning yang dikatakan yang abnormal itu seperti apa? Nah, yang dikatakan abnormal itu yang pertama adalah ketika bayi itu sudah mengalami kuning yang cukup terlihat, walaupun namanya sangat subjektif ya, itu dalam 24 jam pertama. Karena sebagian besar kuning yang masih masuk kategori wajar atau fisiologis itu terjadi setelah 24 jam, jadi kira-kira pada usia 2 hari. Dulu kita menganggap bahwa kuning yang abnormal itu terjadi sebelum usia 24 jam, jadi dalam 24 jam pertama sudah terjadi, atau yang terjadi setelah usia 14 hari. Tapi saat ini kami cukup sering mendapatkan kondisi yang sebenarnya masuk kategori yang wajar, walaupun kuningnya lebih dari 14 hari. Tapi prinsipnya yang kita ambil patokan yang disepakati adalah kalau kuningnya itu berlangsung dalam 24 jam pertama, atau kita boleh khawatir kalau kuning itu terus berlanjut sampai lebih dari usia 1 bulan. Itu hal yang pertama dari segi waktu munculnya kuning yang akan curiga abnormal atau tidaknya. Yang kedua adalah melihat dari perilaku bayinya. Kalau misalnya bayinya kuning yang sifatnya itu
progresif, dalam arti kok makin hari tampak sangat kuning, dan itu istilah kalau orang tua tuh sudah batin atau sudah merasa wah ini kayaknya ada yang nggak lazim nih pada bayi saya. Ditambah lagi bayinya ada kondisi yang tidak aktif, kan bayi itu seharusnya meskipun masih banyak tidur ya, apalagi bayi yang baru lahir dalam waktu kurang lebih sekitar 48-72 jam pertama itu, tapi tetap akan mudah dibangunkan untuk menyusu, dan tetap akan ada saat-saat dia menangis dan terlihat aktif. Tapi kalau dia kuning terus terlihat kok tampak tidak aktif, tidak seperti sebelumnya mungkin, atau sangat sulit untuk dibangunkan menyusu, bahkan setelah melewati usia 48 jam masih tetap sangat jarang buang air kecilnya, nah itu hati-hati. Jadi ini kuningnya masuk kategori yang wajar, yang tidak wajar atau abnormal. Dan satu lagi yang dianggap yang tidak wajar adalah kalau kuningnya tadi berlangsung sampai lebih dari 1 bulan. Ini bukan kekhawatiran ke arah kuning yang harus disinar lagi, tapi lebih ke arah kuning yang dikhawatirkan satu kondisi yang namanya kolestasis gitu. Nah, jadi itu 3 hal yang boleh mencurigai kita kuning abnormal atau tidak. Untuk itu, sebagian rumah sakit itu sudah punya protokol ya, ketika bayinya itu dipulangkan, ada yang harus secara rutin memeriksakan kadar bilirubinnya. Tapi kalaupun tidak rutin memeriksakan hal tersebut, kan ada tuh dianjurkan katakanlah kunjungan rutin pertama itu pada usia 1 minggu atau 7 hari. Nanti kan dokter, kemudian bidan itu akan melihat apakah bayi ini masuk kategori yang kuning kira-kira patut dikhawatirkan atau tidak. Nah, kalau dikhawatirkan pasti akan dilakukan pemeriksaan bilirubin. Ini yang berhubungan langsung dengan warna kuning pada bayi tadi. Dan bilirubin ini ada 2. Ada yang namanya bilirubin direct dan bilirubin indirect. Nah, pada kondisi bayi yang kuning yang masuk kategori yang paling sering pada bayi dalam 28 hari pertama itu adalah yang tinggi bilirubin indirectnya. Jadi ini yang kalau terjadinya angkanya melebihi ambang batas, nanti akan dilakukan terapi sinar atau fototerapi di rumah sakit. Nah, karena ada juga namanya bilirubin direct. Nah, bilirubin direct ini juga memiliki karakteristik yang bisa jadi tidak normal atau abnormal, dan itu biasanya pada kuning yang terjadi lebih dari 1 bulan nanti akan dievaluasi. Yang dikhawatirkan tadi yang saya sebut kondisi namanya kolestasis tadi, ketika bilirubin directnya lebih dari 20% bilirubin total. Tapi kalau yang belum 1 bulan, yang lebih kita lihat adalah bilirubin indirectnya tadi. Dan umumnya angka bilirubin ini berubah-ubah seiring waktu. Kan sering ada yang bertanya, bayi saya umur sekian hari diperiksakan bilirubinnya misalnya ada yang bilang 12, ada yang bilang 15, kemudian diterapi sinar. Apakah angkanya itu berlaku sama pada semua hari? Ternyata tidak. Jadi bilirubin itu ada nilai seperti grafiknya. Umumnya dia tuh yang relatif stabil itu setelah hari ke-5. Jadi kalau misalnya nilai bilirubin 12 pada bayi usia 1 hari tidak sama dengan nilai bilirubin 12 pada bayi usia 3 hari. Sama halnya dengan nilai bilirubin 17 itu tidak sama antara bayi usia 3 hari dengan bayi usia 7 hari. Bedanya di mana? Kalau misalnya nih, saya ambil contoh, pada usia lebih dari 5 hari, terapi sinar itu akan dikerjakan apabila nilai bilirubin totalnya itu dalam satu grafik ya, grafik dari American Academy of Pediatrics, yaitu kalau nilainya lebih dari 21. Tapi kemudian ada yang mengurangi ambangnya menjadi lebih dari 18. Itu pada usia lebih dari 5 hari. Artinya apa? Misalnya nih, bilirubinnya 16, umurnya sudah 7 hari, itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori indikasi harus di sinar atau di terapi sinar di rumah sakit menurut panduan dari American Academy of Pediatrics. Tapi lain lagi kalau bilirubin 16 ini terjadi pada usia baru 24 jam pertama, itu harus dilakukan terapi sinar dan dievaluasi oleh dokter apa penyebab kuning yang berlebihan tersebut. Itu kira-kira mengenai kuning pada bayi. Tuh, jelas banget dokter. Oke. Next, langsung lanjut ke pertanyaan ya dokter ya. Dan ternyata ya, silakan. dari silakan. kejadian
bayi baru lahir sampai umur berapa yang masih Hmm. tidur terus, Dok? Iya, bayi itu sampai usia 1 bulan itu lebih dari 2/3 waktunya digunakan untuk tidur ya, bahkan bisa sampai lebih dari 18 jam sehari bayi itu tidur, bahkan ada sampai 24 jam, sampai 20 jam pun dia masih masih mungkin. Dan makin seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 1 bulan lebih, maka dia akan makin singkat durasi tidurnya. Dan yang menjadi perhatian kita adalah selain durasi tidur yang berapa harus dimiliki oleh seorang bayi baru lahir sampai usia 1 bulan tadi, yaitu apakah dia mampu untuk minum. Karena katakanlah misalnya nih bayinya itu dia cukup tidurnya dalam 1 bulan pertama itu katakanlah mencapai 18 jam misalnya, 16 sampai 18 jam. Tapi kemudian dia sangat sulit untuk dibangunkan. Bahkan berat badannya itu kan bayi bayi yang cukup bulan ya, umumnya itu dia akan mengalami penurunan berat badan terlebih dahulu dan akan kembali ke berat badan lahir itu pada usia 1 minggu. Tapi ketika sudah masuk sampai usia 1 bulan, dia harus naik, target itu adalah sekitar 1000 gram atau 1 kilogram pada usia 1 bulan sejak berat lahirnya tadi. Nah, kalau misalnya setelah usia 2 minggu, bayinya masih banyak tidur, susah dibangunkan untuk minum, walaupun katakanlah di total durasi tidurnya cukup, tapi kalau ternyata berat badannya tidak mencapai target pada usia 2 minggu, katakanlah masih belum kembali ke berat lahir, turunnya itu kan kondisi yang jadi satu masalah. Harus dievaluasi kenapa dia banyak tidur, atau jangan-jangan memang produksi ASI juga tidak sesuai dengan targetnya. Satu lagi adalah terkait dengan siklus tidur ya, kan bayi itu dalam pematangan berbagai fungsi organ termasuk pematangan fungsi hipotalamus, kemudian irama sirkadian mengatur jam tidurnya, maka kadang-kadang berubah jam tidurnya. Harusnya dia katakanlah siang hari dia bangun tapi malah banyak tidur, malam hari malah dia banyak bangun juga, dan itu juga tidak jarang ya kan Mbak Tika pernah ngerasain sendiri ya, itu juga tidak jarang berhubungan dengan produksi ASI yang memang secara hormonal itu cukup tinggi pada malam hari. Oh gitu ya, Tapi Dok ini ya. tentunya akan diubah siklusnya oleh orang tuanya, yaitu dengan membuat supaya kalau malam ya mayoritas tidur, kalau siang ya bangun, dan itu biasanya akan makin teratur setelah masuk usia lewat dari neonatus, ketika sudah lewat dari usia 1 bulan tadi. Nah, itulah kenapa dianjurkan kalau tidur itu malam hari terutama ya, lampunya harus dimatikan, kemudian udaranya sejuk, katakanlah boleh pakai AC dengan suhu yang nyaman buat si bayi tadi. Tapi kalau sudah bangun siang hari ya harus terang lampunya, kalau perlu dibuka jendela biar cahaya matahari masuk. Jadi itu beberapa cara untuk mengatur pola tidur bayi. Tapi gampangnya adalah sebenarnya kalau bayi sehat itu ya kalau ngantuk ya tidur, kalau kenyang dia akan tidur. Tapi begitu dia saatnya untuk terbangun menyusu, dia akan terbangun secara alami, secara otomatis untuk menyusu, karena dia butuh untuk memenuhi nutrisi bagi pertumbuhannya yang sangat pesat pada awal-awal bulan pertama kehidupannya. Seperti itu. Berarti secara nggak langsung dari bayi pun sudah dikenalkan mana ini pagi, ini siang, ini malam, itu dengan ada beberapa tekniknya gitu ya, Dok ya. Jadi untuk merubah habitnya dia gitu ya. Ya, terutama pada bayi-bayi yang kalau saya bilang tuh istilahnya mengganggu tidur orang tuanya. Kan kita pengennya kalau malam juga sama-sama tidur semua ya, nggak ganggu. Karena ada yang kemudian istilah bablas gitu, keterusan sampai anaknya sudah umur setahun lebih, jadinya polanya berubah. Kan itu sangat mengganggu. Masa malam hari dia terbangun jam 11 malam, kemudian tidak tidur sampai pagi, itu kan sangat mengganggu. Iya. Begitu. Lanjut, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bunda Siva, kalau baby sering tersedak saat menyusu ASI, apakah aman, Dok? Baik, menyusu ASI. Jadi sebenarnya istilah tersedak itu kurang tepat ya. Tersedak itu ketika adanya benda makanan, ASI, minum apapun itu yang masuk ke saluran napas. Harusnya kan dia dari mulut masuk ke kerongkongan, ke lambung, jadi kan saluran cerna, tapi dia salah masuk ke saluran napas. Sebenarnya sih bayi-bayi ini kan keselak-selak itu artinya dia tidak sampai masuk ke saluran napas, dia akan terhalang
karena pita suara itu menutup sehingga dia akan terbatuk-batuk. Itu justru bukti bahwa bayi-bayi ini memiliki mekanisme pertahanan yang baik gitu. Dia akan menghalangi agar tidak sampai masuk itu cairan ke saluran napas, terhalang maka dia akan terbatuk-batuk. Justru refleks batuk itu bagus. Malah kalau pada mereka semua orang ya yang mengalami penurunan kesadaran, refleks batuknya itu menurun, akan memudahkan terjadinya tersedak masuk sampai ke saluran napas atau disebut sebagai aspirasi. Nah, kalau sampai bayi istilahnya keselak seperti itu ya tentunya kan tidak sampai masuk ke saluran napas. Harusnya sih dievaluasi. Misalnya apa yang paling sering terjadi itu ketika menyusu adalah derasnya produksi ASI. Atau misalnya ada yang menghubungkan dengan let down reflex misalnya, atau memang produksi selalu deras. Nah itu ada tekniknya, yaitu mesti katakanlah selalu sebisa mungkin dengan memposisikannya tegak, tidak menyusu sambil tiduran. Yang kedua boleh memompa dulu, pumping dulu, mengeluarkan beberapa mililiter ASI-nya untuk mengurangi kecepatan derasnya ASI sehingga dia tidak akan mudah tersedak dalam tanda kutip yang seperti itu tadi, yang terbatuk-batuk tadi. Kalaupun itu ada ya, dia kan otomatis akan menghentikan minumnya karena dia itu secara alami kan mempertahankan agar tidak masuk ke saluran napas. Tapi kita akan evaluasi bagaimana memposisikannya, dan saya tidak perlu khawatir pada bayi-bayi yang cukup bulan mereka sudah memiliki refleks pertahanan seperti itu. Yang penting kita memposisikan menyusu dalam kondisinya tegak, tidak sambil berbaring. Seperti itu. Oke, dokter. Ya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ini pertanyaan yang kayaknya banyak banget. Muka bayi muncul bintik-bintik putih. Kenapa ya, dok? Biasanya kan bayi baru lahir itu kan ada yang sudah muncul bintik-bintik putih. Katanya itu kena ASI. Bener nggak, dok? Ya baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kita akan bisa membahas banyak hal pada sore ini. Tadi kita sudah bahas mengenai kuning, sekarang kita bahas mengenai serba-serbi wajah bayi baru lahir. Karena macam-macam tuh. Ada yang namanya beruntusan warna merah, ada seperti bintik-bintik warna putih, ada kemudian ruam merah seperti kering itu yang dibilang kena bekas ASI. Itu ternyata berbeda-beda diagnosisnya. Nah, saya akan langsung masuk dulu yang ke pertanyaan tadi. Kalau bentuknya seperti merah ya, merah yang berbatas tegas, terutama di area pipi, kemudian bisa sampai melebar ke atas, tapi jarang sampai ke area selain wajah tuh. Itu yang disebut kemungkinan sebagai namanya atopic dermatitis atau dermatitis atopi. Sebenarnya ruamnya itu tidak berhubungan langsung karena masalah ASI-nya terpercik menetes ke kulit terus dia kontak, dia hipersensitif, bukan, tapi bisa jadi apa yang ibunya konsumsi kemudian tertelan oleh bayi melalui ASI-nya itu, ternyata si bayi ini hipersensitif terhadap komponen yang ada di ASI tersebut. Katakanlah misalnya ada proteinnya yang hipersensitif. Nah, entah itu protein dari susu sapi yang ibunya konsumsi atau protein makanan yang lainnya. Dan tentunya ibu menyusui harus banyak makan protein kan. Nah, kemudian muncullah reaksi seperti itu. Sebenarnya kalau reaksinya tidak terlalu mengganggu, ibu tidak harus memantang makan makanan tertentu, tapi kalau itu mengganggu bahkan cenderung sampai melebar ke bagian tubuh lain, bayi tampaknya sangat gelisah, rewel karena gatal, tapi dia belum mampu menggaruk dengan baik, ibu boleh mengevaluasi untuk mencoba menghindari atau memantang beberapa produk makanan tertentu. Nanti dievaluasi, itu namanya dieliminasi. Misalnya nih, apa mungkin ya bayi saya ini alergi sama protein susu sapi yang saya konsumsi misalnya, maka si ibu akan tidak mengkonsumsi dulu protein susu sapi katakanlah sampai 1-2 minggu, nanti dievaluasi. Dan kalau yang namanya mengeliminasi atau memantang menghindari makanan tertentu itu jangan dihindari semuanya, nanti bingung sendiri ketika katakanlah reaksi yang membaik, nanti gara-gara apa? Satu, yang kedua adalah itu akan mengurangi banyak sekali asupan nutrisi tinggi protein hewan dari pada sang ibu. Padahal ibu menyusui harus dapat asupan protein yang cukup tinggi. Jadi kalau memantang atau mengeliminasi satu persatu, jangan langsung dipantang semuanya. Kalau ternyata katakanlah ketemu ya, terus dicoba lagi nih, diprovokasi, muncul lagi nggak? Oh ternyata muncul lagi. Nanti eliminasi, hilang, provokasi muncul lagi. Kalau sampai 2 kali percobaan eliminasi dan provokasi selalu hilang muncul, berarti kan kita
berarti ini nih yang membuat bayi saya alergi. Dan itu sebenarnya tidak harus kemudian dipantang terus-menerus. Kenapa? Karena kalaupun ini dianggap sebagai suatu alergi yang berbentuk ruam di kulit wajah bayi, itu masuk kategori yang ringan sebenarnya. Dan kita juga boleh membantu menyamankan dengan memberikan pelembab atau moisturizer ke kulit bayi, itu boleh. Nah, itu terkait dengan yang namanya ruam pada pipi bayi atau dermatitis atopi. Dan ini sifatnya ada yang transient atau sementara, nanti menghilang, nggak muncul lagi. Tapi ada juga yang kemudian menghilang, nanti muncul lagi, bahkan bisa menetap, atau bahkan ada yang makin hari makin menetap. Itu akan evaluasi. Kalau bingung boleh pergi ke dokter. Nah, saya akan langsung nyambung sekalian deh, mumpung bahas masalah wajah di bayi tadi. Ada kondisi yang lebih sering lagi, yang namanya jerawat bayi atau baby acne. Dia tuh bentuknya beruntus, warnanya warna kulit ya, agak merah gitu, agak merah tua atau merah muda. Itu juga cukup banyak, ada yang di pipi, kemudian ada yang di dahi gitu kan, sampai bahkan ke sisi wajah itu juga masih wajar. Dan biasanya dia munculnya itu pada usia lebih dari 1 bulan dan baru menghilang pada usia sekitar 3 bulanan. Itu terkait dengan faktor hormonal ibu yang masih cukup tinggi pada bayinya. Ada juga yang namanya tuh milia, itu bentuknya bintik-bintik kecil, biasanya tuh di daerah sekitar hidung. Nah, itu dianggap sebagai sumbatan di pori-pori kelenjar minyak di hidung bayi. Itu juga kondisi yang wajar dan biasanya akan menghilang seiring usia, kira-kira pada usia 3 bulan juga. Dan satu lagi ada yang namanya tuh saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, namanya erythema toxicum neonatorum. Itu bentuknya seperti jerawat, tapi tidak cuma sekedar di wajah, dia bisa sampai menyebar ke lengan, kemudian ke terutama bagian atas sih, badan nggak terlalu banyak. Dan itu muncul justru pada sejak sekitar usia 1 minggu lah, sampai usia sekitar 1-2 bulan. Itu bentuknya menyeramkan dan kadang-kadang dianggap sebagai suatu alergi terhadap makanan tertentu, sehingga ibunya langsung dipantang segala macam. Padahal sih nggak ada hubungan sama itu. Itu murni kondisi yang wajar, nanti akan menghilang seiring usia. Jadi itu yang harus dibedakan ya, ada dermatitis atopi, ada baby acne, ada milia, dan ada erythema toxicum neonatorum. Itu nanti makin besar bayinya harusnya makin hilang. Yang harus diperhatikan kalau sampai menetap, kita harus curiga, takutnya namanya dermatitis atopi yang menetap. Semoga nggak kepanjangan nih penjelasan saya tentang wajah bayi. Dokter, tapi kalau ternyata itu terjadi di bayi kita gitu, yang harus dilakukan selain kalau yang ringan, masih ringan dikasih moisturizer aja. Kalau yang kata dokter tadi yang milia tadi itu yang sampai hampir ke seluruh tubuh, itu lebih baik kita konsul ke dokter anak, spesialis anak gitu ya. Sebenarnya ini kan kalau dibilang suatu kegawat daratan kan tidak ya. Jadi saran saya pertama coba deh, boleh browsing, baca-baca di internet, banyak situs-situs yang menjelaskan tentang bayi baru lahir. Yang website yang paling saya suka itu babycenter.com, itu lengkap. Kemudian ada babycenter.com, ada kidshealth.org itu juga, dan ada lagi healthychildren.org. Kalau masalah kulit itu banyak tuh di DermNet, DermNet NZ, DermNetNewZealand.org, itu juga banyak tentang itu. Nah, yang harus ditambahkan terapi itu biasanya pada dermatitis atopi yang cenderung makin meradang, merah, kadang basah, dan melebar. Itu bisa dibantu dengan pemberian salep yang isinya kortikosteroid. Tapi tentunya ini nggak boleh diberikan langsung sendiri ya, harus konsultasi dulu ke dokter anaknya. Tapi kalau untuk yang tadi saya bilang yang nyebar seperti erythema toxicum neonatorum, itu biasanya sih nggak perlu dikasih apapun karena dia akan menghilang pada usia 1 bulan lebih. Tapi kalau dermatitis atopi, apalagi kalau bentuk reaksi alergi berat, karena ada tuh beberapa alergi protein susu sapi pada ibu yang masih eksklusif, itu sampai berat. Misalnya apa bentuknya? Nggak cuma sekedar masalah di kulit, tapi sampai misalnya BAB-nya tuh berdarah merah segar, atau bayinya muntah sering sampai mengalami dehidrasi. Nah, itu tuh harus pastinya dibawa ke rumah sakit. Tapi itu kondisi yang relatif jarang pada bayi baru lahir. Seperti itu.
Oke, dokter. Jelas banget, dokter. Ya. Oke, Hmm. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bunda Cins 88. Halo dok, mau tanya kenapa kepala bayi ada benjolan? Sudah 2 minggu nggak ada Ya. tanda-tanda kempes. Berapa lama bisa hilang? Terima kasih. Ini bayinya Mau umur berapa dijawab? ini? Nggak 2 minggu disebutkan ya? sudah disebutkan. Oh, 2 minggu. Baik. Sudah 2 minggu. Oke. Ya. Nah, ya, ini bagus pertanyaannya. Kita sudah bahas kuning, Kuning, terus kita sudah kulit. bahas wajah. Sekarang kita bahas bentuk kepala. Jadi ini variasi atau serba-serbi bentuk kepala bayi. Benjolan ya. Hal pertama yang harus dipahami terkait kepala bayi adalah, jadi kan di dalam tempurung tengkorak ya, tengkorak itu melindungi otak gitu kan. Jadi istilah tempurung kepala itu kan melindungi otak, dan di sini sifatnya itu tulangnya itu masih berekspansi, masih terus melebar, membesar. Itulah sebabnya kenapa pada bayi kita sudah bahas tuh di kesempatan bulan yang lalu ya, itu Ya. harus diukur selalu lingkar kepalanya, karena lingkar kepala itu akan Ya. terus melebar dan ada ukuran batas bawah dan batas atasnya. Nah, ketika dalam periode bayi baru lahir dengan lingkar kepala yang ada, dengan bentuk kepala yang ada, kemudian akan terus melebar, kita akan bisa meraba namanya ubun-ubun besar yang terbuka, terutama di area atas ini, yang teraba seperti lunak, dan kadang terabanya seperti agak cekung, kadang datar, kadang agak cembung, kadang berdenyut. Nah, itu kondisi yang tidak aneh gitu, dan itu sangat-sangat wajar, dan disertai dengan bentuk tengkorak itu yang seringkali itu tidak mulus bener-bener bulat. Jadi itu bergelombang-gelombang lah, berbenjol-benjol. Mulai dari depan sampai ke belakang, sampai ke samping, atau depan ke belakang, itu bentuknya bisa sangat beragam. Maka itu seringkali dikhawatirkan, nih kok ada benjolan nih, kenapa ya? Tapi kalau diraba keras, nah kalau di benjol dan diraba keras itu berarti tulang. Tapi kalau diraba lunak bermacam-macam tuh ya. Kadang kalau di bagian belakang sini kita bisa meraba kelenjar getah bening. Kadang ada juga namanya kista aterom, itu juga bisa. Terutama pada bayi-bayi yang misalnya lahirnya dengan tindakan ekstraksi vakum gitu. Tapi yang saya tangkap dari pertanyaan ibu tadi adalah ini terkait dengan bentuk yang keras tulang. Jadi mungkin kalau bahasanya itu peyang. Peyang itu kan ada peyang yang di depan, peyang di belakang, peyang di samping, peyang di atas gitu kan. Atau nama lainnya, nah bahasa Latin itu plagiosefal. Nah itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting lingkar kepalanya harus normal. Tidak boleh di bawah -2 Z-score, dan tidak boleh di atas -2 Z-score. Kalau di bawah -2 Z-score namanya mikrosefali, kalau di atas namanya makrosefali. Taunya dari mana? Dari memplot di grafik pertumbuhan. Kalau nggak diplot nggak bakal tahu. Jadi jangan cuma nimbang berat badan, jangan cuma ukur panjang badan, harus ukur lingkar kepalanya supaya tahu anak ini normal atau tidak. Terlepas dari bentuknya yang peyang berbenjol-benjol. Karena kalau saya amati sejujurnya, mungkin sekitar 80% bayi itu kepalanya peyang gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan peyang itu akan makin terlihat ketika bayi itu cenderung menyandar pada satu sisi gitu loh, jadi tertekan di satu sisi. Dan ini akan menghilang ketika dia sudah mulai banyak tengkurap. Kemudian dia akan banyak duduk, dan bahkan dia banyak berdiri. Akan mengurangi jumlah tidur dan telentangnya. Nanti tekanan itu akan berkurang, peyangnya pun akan berkurang. Dan satu lagi, kalau makin gondrong rambutnya, masalah bayi itu rambutnya tipis, apalagi kalau habis dicukur botak gitu kan, makin kelihatan peyangnya. Jadi kalau nggak melihat anaknya peyang, ya berdoalah supaya rambutnya cepat tumbuh lebat, atau ya udah pakai jilbab atau pakai topi kan nggak kelihatan peyangnya. Padahal anaknya perkembangannya normal, lingkar kepala normal, harusnya kan nggak perlu khawatir. Itu kira-kira terkait masalah kepala yang benjol-benjol itu. Dokter, ada ini pertanyaan dari saya sih. Kalau mamanya ternyata nih peyangnya nih agak ke kiri nih, bisa nggak sih maksudnya diusap-usap gitu sebelah kirinya, jadi bisa akhirnya bisa jadi rata gitu? Bener nggak dok? Ini kan ada biasanya orang tua tuh biasanya ini diusap-usap nih biar kepalanya biar nggak peyang gitu. Bener nggak dok? Iya. Oke.
kepala peyang ya. Sampai ada bantal anti peyang, ada helm anti peyang. Kalau kita cari di marketplace tuh ada aja yang jualan seperti itu ya. Padahal tadi kan saya bilang kalau 80% bayi itu kepalanya peyang, so what gitu loh. Apa yang dikhawatirkan? Yang penting lingkar kepalanya kan normal. Terus bisa nggak ya, saya nggak pengen kepala anak saya peyang kanan atau peyang kiri, saya maunya mulus gitu, secara alami, apa kayak diusap-usap segala macem. Ya ternyata sih nggak berhasil juga gitu ya. Karena tadi saya sudah bilang nggak usah khawatir gitu. Pertama itu memang tulang, mau diusap-usap mau seperti apa gitu, mau diketok magic, itu kan nggak bisa juga kan. Pada akhirnya ya berdoa saja supaya kepalanya bagus gitu kan. Walaupun ada yang bilang udah dia pakai itu tuh helm anti kepala peyang. Nah, kita harus khawatir kalau kepalanya mulus tapi lingkar kepalanya kecil, mikrosefal. Nah, itu harus wajib khawatir, harus tahu kenapanya. Jangan-jangan bayinya pada saat dalam kandungan terinfeksi CMV atau sebaliknya kepala akhirnya besar gitu kan. Yang namanya makrosefal, entah ada hidrosefalus atau tidak, takutnya ada infeksi, katakanlah misalnya toksoplasmosis pada usia dalam kandungan. Itu harus dikhawatirkan, bukan masalah peyangganya. Ya harap bersabar ya kalau kepalanya, bahkan nggak sedikit juga yang sudah besar pun masih peyang kepalanya kan. Tapi kalau peyang-peyang tapi ternyata jadi pengusaha sukses itu kan, apalah artinya kepala peyang kalau apa karirnya nggak terganggu gitu. Demikian. Ya orang tua pengennya sempurna untuk bayinya gitu dok. Jadi apa kondisi apapun tuh biasanya langsung dicari tahu gitu dok. Oke. Iya harus itu harus. Oke dokter, lanjut dokter. Ini ada pertanyaan dari Bunda Alvisa. Dok, kalau bayi BAB-nya berlendir, apa masih aman ya? Nah ini tadi lanjut dok, dari bentuk kepala ke tentang BAB, karena ini banyak banget. Betul ya, ini bagus sekali pertanyaannya tentang BAB ya. Memang kalau bahas bayi berlahir itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, dan itu bisa berubah gitu. Bayi berlahir begitu nanti masuk usia 6 bulan tuh sudah berubah semuanya, ceritanya udah lain lagi. Inilah tidak jarang orang tua tuh panik, khawatir, padahal sebenarnya kondisinya masih wajar-wajar saja. Nah kalau untuk bentuk tinja bayi berlahir kan kita tentunya bayi itu terutama dalam sebulan pertama kalau nggak ASI eksklusif ya ada beberapa yang kemudian mencampur atau menambahkan dengan susu formula atau bahkan ada yang sebagian lagi itu full susu formula misalnya. Tapi artinya apa? Itu kan semua cairan, belum makan. Nah ketika dia apalagi ASI eksklusif itu ya bentuknya nggak akan padat seperti ketika sudah diberikan MPASI umur 6 bulan ya. Di sini kan saya yakin sebagian sudah pernah punya pengalaman gitu kan, nggak cuma anak pertama atau anak kedua, dan ini baru bicara masalah tekstur dari tinjanya saja yang tentunya tidak akan padat, cenderung bisa seperti bubur, bisa seperti biji cabai gitu kan, bisa juga seperti becek istilahnya, tapi tetap masih ada ampasnya sedikit-sedikit. Itulah bayi-bayi yang ASI eksklusif. Sedangkan kalau susu forma dia bisa lebih kental lagi dibandingkan kalau bayi yang ASI eksklusif. Artinya apa? Kalau lebih cair belum tentu bayi itu mengalami diare. Kan mungkin takutkan itu jangan-jangan anak saya ini ngalaminya diare gitu kan. Kalau diare kan takutnya dia dehidrasi. Padahal tidak seperti itu. Makanya tidak sekedar hanya melihat tekstur pada cairnya saja, tapi juga melihat kenaikan berat badan bayinya. Kalau kenaikan beratnya bagus, berarti kan dia tidak dehidrasi dan harusnya tidak diare kan. Kalau diare kan dibiarkan berlama-lama akan mengalami kekurangan berat badan, tidak akan naik sesuai dengan targetnya. Walaupun dia katakanlah tidak mengalami dehidrasi. Itu baru bicara tekstur. Nanti ada lagi masalah warna. Warna itu bisa mulai dari warna kuning, kuning muda, kuning emas, kuning oranye, sampai berwarna hijau seperti alpukat, kemudian hijaunya hijau tua, bahkan ada yang cenderung coklat dan agak-agak gelap. Itu juga bisa pada bayi-bayi yang ASI eksklusif dan cenderung akan lebih berwarna gelap, terutama seperti hijau lumut itu kalau dia asus formula, walaupun bayi ASI eksklusif juga bisa seperti itu. Dan satu lagi, selain masalah tekstur tinja, kemudian warna tinja adalah frekuensi buang air besarnya. Kalau bayi baru lahir itu ya sering ya BAB-nya itu bisa sampai
lebih dari 10 kali bahkan, atau istilahnya setiap nyusu BAB, nyusu BAB, nyusu BAB. Nanti ketika sudah masuk usia 1 bulan lebih, usia 6 minggu ke atas, itu bayi ASI eksklusif tuh istilahnya kalau bahasa saya tuh bisa BAB 7 kali sehari, bisa BAB 7 hari sekali. Artinya bisa sangat jarang dan juga bisa sangat sering. Selama berat badan naiknya bagus, bayinya happy, nggak ada keluhan, maka itu kondisi yang wajar pada bayi ASI eksklusif ketika sudah masuk usia sudah 1 bulan. Walaupun ada sih sebagian sebelum sebulan pun sudah mulai agak jarang, nggak setiap hari BAB-nya. Tapi selama tidak ada keluhan yang lain, beratnya naiknya bagus, maka tidak perlu khawatir. Seperti itu. Dok, yang apa warna tinja yang seperti apa yang para orang tua itu udah mulai apa ya, mulai was-was gitu, mulai ini ada problem nih di bayi gitu. Ya, jadi mulai khawatir ada problem di bayi. Ya, warna, jadi katanya tuh kalau warna tinjanya yang warna hijau tua itu baik, paham. Baik, ya, warna tinja yang tidak normal yang harus teridentifikasi pertama kali itu adalah warna tinja putih ya, putih atau cenderung putih atau pucat atau abu-abu lah. Itu yang dikhawatirkan tadi yang saya sebut sempat di awal ketika bahas masalah kuning, itu namanya kolestasis. Jadi kalau sampai ada bayi itu warnanya putih lagi atau agak abu-abu, putih lagi, dan biasanya itu sudah mendekati usia 1 bulan, terutama ya, hati-hati, jangan-jangan ini kolestasis. Karena kolestasis itu harus memastikan satu kondisi penyakit yang meskipun jarang, tapi itu ada dan itu cukup harus terdiagnosis dini, yaitu namanya atresia biliar. Jangan sampai bayi kita itu mengalami kolestasis akibat atresia biliar yang tidak bisa kita identifikasi. Itu yang harus dipastikan. Kemudian warna yang lain lagi yang tidak wajar itu adalah kalau dijumpai warnanya merah segar. Itu takutnya darah. Misalnya setelah beberapa hari dia bagus BAB-nya, tapi kemudian kok beberapa kali tercampur dengan warna merah segar, bener-bener merah segar. Nah, takutnya misalnya nih yang cukup sering itu adanya alergi terhadap protein susu sapi yang direspon oleh sel-sel yang ada di selaput lendir di saluran cerna di usus besarnya, maka dia akan menimbulkan BAB yang berwarna merah segar. Dan satu lagi sebenarnya walaupun ini lebih jarang lagi ya, dan ini karena agak rancu pada kondisi yang abnormal atau kalau warnanya hitam. Kalau benar-benar hitam seperti aspal itu takutnya ada pendarahan di lambung. Tapi kalau bayi baru ini lebih jarang lagi sih sebenarnya. Dan kalau bayi baru lahir, pas baru lahir tuh dalam 24 jam pertama sampai sekitar 2-3 hari itu akan memang berwarna hitam. Karena itu namanya mekonium. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, mekonium ini sudah tidak ada lagi, sudah menghilang, maka akan makin coklat, kemudian dia akan menjadi kuning, atau kadang kuning kehijauan, atau bahkan berwarna hijau. Itu yang perlu dikhawatirkan terkait dengan warna tinja pada bayi. Oke, jelas banget dok. Oke, lanjut dok ke pertanyaan ini tentang refleksi kayaknya. Dok, bagaimana penglihatan bayi baru lahir? Apakah sudah bisa distimulasi buku berwarna? Stimulasi dengan warna? Buku berwarna dok. Oh baik, ya terima kasih. Ini pertanyaannya baik. Ya, pertanyaannya harus diketahui jawabannya nih oleh banyak orang. Jadi ini terkait dengan masalah indera ya, organ indera. Jadi kan ada indera pendengaran, ada indera penglihatan, indera penciuman yang jelas-jelas sudah sempurna bahkan sejak bayi itu belum lahir dan harus normal ketika dia baru lahir, dan itu dibuktikan dengan pemeriksaan. Itu adalah organ pendengaran. Telinganya harus normal, dan itu biasanya tidak sedikit, sekarang sudah cukup banyak rumah sakit yang mengerjakan namanya pemeriksaan screening pendengaran universal pada bayi baru lahir atau universal newborn screening, itu dengan pemeriksaan namanya OAE atau acoustic emission yang ditampil headset, nanti dilihat hasilnya apakah pas dan pas, jangan ada yang refer. Itu bukti bahwa indera pendengaran itu adalah organ pertama yang harus normal sejak lahir. Nah, sedangkan kalau indera penglihatan itu tidak sempurna sejak baru lahir. Dia masih buram lah, apalagi kalau bayi-bayi baru lahir. Dia masih belum bisa membedakan wajah orang tuanya,
Bahkan melihat senyuman pun juga masih belum terlalu jelas, apalagi warna gitu loh. Jadi itu nggak masuk dalam kategori yang harus bisa dinilai oleh bayi baru lahir yang tadi saya sebutkan ya, definisi sampai umur 1 bulan. Jadi nggak usah distimulasi juga pakai warna-warna. Yang kita boleh pastikan adalah dengan stimulasi cahaya. Jadi kalau kena cahaya center, bisa pakai center HP itu disetel atau disilau apa yang katanya mengedip gitu, itu berarti dia bisa melihat. Dalam artian cahaya itu bisa masuk, tidak ada kelumpuhan di otot-otot yang melebar ngecilkan pupil namanya, dan harusnya bayi itu tidak mengalami kebutaan. Itu yang bisa dikerjakan dengan cahaya kalau pada bayi baru lahir. Nanti sesudahnya, kalau sudah umur 2 bulan, itu stimulasi dengan cara mengajaknya bicara dengan senyuman, ngobrol, dengan suara nada tinggi, nada rendah. Nanti bayi itu akan membalas dengan senyuman. Itu disebut sebagai senyum sosial. Karena memang fitrahnya manusia itu, bayi itu adalah tersenyum terlebih dahulu gitu ketika dia diajak bicara gitu. Kalau nangis kan lahir tuh langsung nangis, tapi kalau diajak bicara dia harusnya akan tersenyum. Dan itu bisa kita terutama pada usia mulai 2 bulan. Jadi nggak harus pakai warna kok ya stimulasi pada bayi baru lahir. Semoga cukup jelas. Berarti dari mulai usia berapa, Dok? Mulai kelihatan fokus tuh mulai usia berapa bayi? Yang cukup hampir mencapai 100% itu pada usia 6 bulan. Itu sudah membedakan bentuk orang tuanya, kemudian warna, itu sudah hampir sempurna pada usia 6 bulan. Tapi ya tadi kan sebenarnya memang kalau bicara masalah memastikan buta warna atau tidak itu lebih sulit lagi ya. Kadang-kadang apalagi kalau buta warnanya sebagian, itu sampai orang dewasa pun juga kadang-kadang baru ketahuan kalau ternyata dirinya itu adalah buta warna parsial. Jadi ya stimulasi sih sewajarnya saja sesuai dengan usia bayinya. Di buku KIA warna pink itu ada kok semua stimulasi bayi. Tinggal dibaca buku KIA-nya, nanti dipraktekkan stimulasi bayinya. Seperti itu. Dokter, ini pertanyaan ini sih dari saya lagi. Ya, dokter tadi kan bilang kalau bayi baru lahir itu bisa dokter spesialis anaknya itu tes pendengaran. Itu apa sekarang tuh setiap kita melahirkan itu pasti selalu dokter spesialis anak itu selalu langsung tes itu, atau kita perlu minta dulu ke dokternya? Itu kebijakan rutin dari rumah sakit. Seharusnya idealnya ya semua rumah sakit tuh punya alatnya gitu, alat namanya OAE. Jadi tuh yang mengerjakan sebenarnya bukan dokter spesialis anak gitu, yang mengerjakan itu biasanya perawat pun bisa, atau misalnya teknisi dari THT misalnya itu juga bisa mengerjakan, karena itu bentuknya tinggal ya alat gitu sebesar handphone yang ukuran berapa 5,5 inci lebih, itu nanti ditempel, nanti langsung muncul tulisannya gitu nih, pass atau refer. Jadi kalau belum pernah di tempat lahirnya nggak ada tempat itu tersedia, boleh sih nanti minta ke rumah sakit lain misalnya yang punya, saya minta diperiksakan OAE. Biasanya yang punya tuh di Poli THT yang punya alatnya. Tuh ada namanya grok-grok tuh kalau mau dibahas. Bayi grok-grok kan juga yang nanya banyak. Iya, itu banyak banget soalnya bayi grok-grok. Iya, takutnya katanya kalau grok-grok tuh mitosnya baru lahir nggak disedot bersih lendirnya, jadi bunyi kedengarannya grok-grok terus-terusan. Atau ada yang bilang kalau grok-grok berarti bayinya pilek, sakit, ketularan, nanti sampai ada yang harus dikasih obat atau dikasih tetes hidung gitu, karena napasnya bunyi, padahal tidak seperti itu. Grok-grok pada bayi atau istilahnya tuh noisy breathing ya. Tadi tuh saya lihat tuh di kolom komentar ada yang sudah mengetikkan websitenya Baby Center dan Kids Health, itu bisa baca di situ. Noisy breathing itu terjadi karena 2 alasan. Alasan yang pertama adalah diameter saluran napas bayi itu masih sempit, dan seiring waktu dia akan makin melebar. Jadi kita bayangkan ketika diameter itu sempit, dilalui oleh udara, maka akan menimbulkan bunyi. Kan makin sempit makin nyaring bunyinya, jadi akan makin tinggi suara grok-groknya. Tapi nggak usah khawatir, makin dia besar umurnya akan makin lebar, dan bunyi grok-grok itu akan makin tidak terdengar, bahkan menghilang. Kemudian alasan yang kedua adalah bayi itu cenderung tidak rutin menelan air liurnya ludahnya. Apalagi kalau suka merhatikan kan, kalau udah umur 1 bulan 2 bulan tuh sudah suka nahan air liur tuh. Udah penuh tuh ludahnya. Nah, itu kan membuat bunyi grok-groknya makin terdengar. Udah diameternya sempit, terus dia
dia mengumpulkan. Itu bukti bahwa ini bunyi berasal dari atas, dari saluran napas atas, bukan dari paru-paru ya, bukan dari bawah. Tapi yang membuat kita tidak khawatir adalah satu hal. Istilah gini, mau segrok-grok apapun bunyinya, selama tidak ada sesak napas, maka tidak perlu khawatir. Sesak napas itu sesuatu yang kita sebagai orang tua bisa lihat dengan cara buka baju bayinya, lihat gerakan di antara sela-sela tulang rusuk dadanya. Kalau dia sesak, maka akan terlihat tarikan di sela-sela tulang iga dadanya itu, ditambah dengan dia akan bernapas lebih cepat dari usianya. Biasanya tuh kalau sampai lebih dari 60 kali dalam 1 menit, ditambah ada tarikan di sela-sela iga, itu yang namanya sesak napas. Nah, jadi kalau grok-groknya kedengeran tapi nggak sesak napas, nggak perlu khawatir. Kemudian satu lagi tadi terkait masalah grok-grok kan ini. Jadi oke, kita tahu nih karena alasan tadi kan ada juga satu kondisi grok-grok yang mirip-mirip dengan noisy breathing tapi ini tidak normal, yaitu namanya laringomalacia, yaitu ketika pita suara bayi itu mengalami kelainan sehingga dia tidak terlalu paten, tidak terlalu kaku, sehingga ketika dia oleh udara dia akan makin bunyi gitu. Dan laringomalacia ini ada derajatnya, ada tingkatannya, dari yang paling ringan dan yang paling berat. Dan kalau yang paling berat dia akan menimbulkan sesak napas, dan itu pasti anaknya akan, bayinya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter untuk dipastikan apa yang harus dievaluasi. Sedangkan kalau yang masih wajar, yaitu yang istilahnya grade 1 yang masih ringan, itu akan membaik seiring dengan bertambahnya umur bayinya. Dan yang kadang-kadang kita bisa lihat itu apakah ini laringomalacia atau bukan, ternyata di sini nih, pas di bawah leher sini nih, itu dia kalau bayi laringomalacia biasanya masuk, jadi masuk ke dalam. Kalau dia sampai seperti itu, berarti takutnya dia mengalami laringomalacia. Jadi itu yang membedakan. Tapi pada sebagian besar kasus tidak perlu khawatir karena grok-grok ini akan menghilang seiring bertambahnya umur sebelum umur 6 bulan. Gitu. Oke, dokter, jelas banget. Dokter, tadi dokter Arifin kan tadi jelas sempat nyinggung tentang jemur bayi. Nah, ini ada pertanyaan, penyerapan vitamin D pada bayi yang sering dijemur gimana? Terus kapan yang waktu yang tepat untuk jemur bayi? Gimana, dok? Ya, ini saya yakin ini kalau saya bahas masalah jemur bayi itu luar biasa hebohnya gitu, karena pro kontranya tuh sampai sekarang nggak habis-habisnya gitu kan. Nanti kalau nggak dijemur bayinya kuning, padahal tadi kan saya bilang kalau kuning itu seiring waktu juga akan menghilang dengan sendirinya. Dan yang dikhawatirkan dari menjemur itu, yang saya perhatikan ya dari keseharian masyarakat kita itu adalah kita nggak bisa ngukur berapa panas mataharinya, hawa panas yang diterima, dan jamnya itu kan nggak pernah ada kesepakatannya, jam berapa jemurnya seperti apa. Tapi yang saya lihat itu benar-benar ditelanjangi ya, dibuka bajunya, ditelanjangi, dibolak-balik gitu kan. Saya jadi ingat sama kambing guling gitu kan, dibolak-balik seperti itu kan. Yang terjadi dan dikhawatirkan itu, dan ini sudah ada penelitiannya, saya ingat ada satu publikasi yang melihatnya di India, yang saya yakin India itu mirip-mirip dengan kita di Indonesia, itu yang panasnya luar biasa itu adalah membakar kulit bayi atau sunburn. Jadi yang dikhawatirkan adalah kita berniat menjemur bayi untuk menghilangkan kuning, tapi yang dapat adalah sunburn atau kulitnya terbakar. Padahal kita tahu kulit bayi itu kan tipis sekali. Atau gampangnya gini aja deh, kita nih orang dewasa yang istilahnya menjemur si bayi itu beberapa menit aja dengan kondisi nggak pakai baju seperti itu. Apalagi sekarang kan di zamannya COVID ini kan banyak yang berjemur di luar. Itu kan kerasa panasnya ya seperti apa ya. Apalagi bayi baru lahir yang kulitnya tipis itu, ya mungkin kalau dia bisa protes gitu kan, aduh aku nggak betah nih dijemur seperti ini. Nah, terus bagaimana dengan vitamin D? Kita tahu bahwa matahari itu penting untuk produksi vitamin D, dan bahkan tidak sedikit publikasi yang menyebutkan rendahnya kadar vitamin D pada anak-anak di Indonesia, termasuk orang dewasa pun juga dikatakan cukup rendah.
tidak perlu khawatir sebenarnya. Nah, kita kan tinggal di negara Katulistiwa ya, tinggal di negara 2 musim. Kita tidak mengalami musim dingin, kita tidak mengalami musim gugur, kita tidak tinggal di kutub utara atau kutub selatan yang 6 bulan sekali mataharinya ada. Jadi ketika istilahnya kita buka jendela aja, matahari masuk itu sudah dapat vitamin D dan tidak harus membuka seluruh baju bayi untuk mendapatkan vitamin D. Boleh bawa keluar pagi-pagi silakan, tapi harus berpakaian lengkap. Boleh pakai topi bayi, apalagi di masa pandemi seperti ini kan kita lebih mikir-mikir kalau harus bawa itu keluar rumah, takutnya malah terpapar virus dan kita pun juga terpapar dari orang lain, apalagi di masa PSBB seperti ini. Jadi itu yang harus diperhatikan. Niat kita baik, tapi bayinya dapatnya malah kerugian, kulitnya terbakar dan tidak hilang juga kuningnya, atau bahkan hilang sih kuningnya, kuning jadi hitam gitu kan gara-gara kebakar ya. Bayi itu lahir putih mulus, bapak ibunya putih-putih, kok anaknya jadi gelap gara-gara otis kelamaan jemur. Demikian bisa dipahami. Berarti bener ya dok ya, berarti kalau menjemur babynya gitu itu lebih baik berpakaian ya dok ya? Iya, kalau mau dibawa keluar rumah, tapi nanti istilah bukan dijemur lah istilahnya ya, dibawa keluar rumah dia biar dapat udara segar, silakan. Apalagi kalau belum banyak orang, belum ada polutan, itu silakan. Tapi pakai bajunya lengkap. Oke, iya. Oke dokter. Dokter, ini pertanyaan terakhir tentang tali pusar bayi. Nah, bagaimana agar tali pusar bayi tidak terinfeksi ya dok? Apakah tidak perlu mandi 2 kali sehari saat tali pusar belum copot? Baik. Ya, ini nggak kerasa ya, udah mau jam 5 ya. Oke, jadi terkait dengan tali pusar bayi ini, dulu kan itu banyak yang perawatan tali pusar bayi itu sampai dibungkus dengan kasa. Tapi sekarang yang lebih banyak digunakan adalah cukup hanya dengan yang penjepitnya itu saja ya. Kemudian apa istilahnya dia biarkan kering gitu. Jadi kalau sampai rumah mau dimandikan, istilah itu basah, nanti toh nggak dibungkus kasa, nanti tinggal dikeringkan lagi dengan handuk gitu. Dan umumnya kan tali pusar itu akan puput tidak lebih dari 2 minggu. Jadi kalau sampai 2 minggu lebih nggak puput tuh hati-hati. Artinya seminggu sudah mulai puput paling lama sebelum usia 2 minggu. Dan perawatannya sih tadi cukup menjaga tetap kering saja. Bahkan bayi itu istilahnya sampai bayi yang sampai usia 2 kali sehari itu nggak harus. Bayi itu mandi sehari sekali nggak apa-apa. Bahkan 2 hari sekali pun juga nggak apa-apa kan, bayi kan belum berkeringat atau bau ketek seperti orang dewasa kan, bau keringat kan, jadi nggak perlu sering-sering dimandikan juga sebenarnya. Tapi kalau sudah mandi ya cukup dikeringkan dengan handuk dan tidak harus ditutup dengan kasa tali pusatnya, dan selalu mengamati tidak ada tanda-tanda infeksi. Katakanlah kita perawatan baik nih tapi tetap infeksi. Apa tanda-tanda infeksi? Kalau dia kemerahan di sekitar pusarnya dan sampai kalau disentuh itu dia akan sampai menangis kesakitan. Nah itu hati-hati, mengalami yang namanya infeksi di tali pusat bayi. Itu kira-kira jawabannya. Oke dokter, terima kasih banyak dokter. Ini saya scroll itu ternyata pertanyaannya masih banyak banget dokter. Memang kalau bahas tentang bayi itu nggak mungkin cukup waktu cuma 1 jam. Karena biasanya iya bisa 10 sesi kalau bahasa bayi itu. Iya, bener dok. Karena biasanya itu kalau ke dokter kandungan, dokter spesialis anak dok, kalau waktu pas imunisasi itu pas di depan dokternya tuh udah bingung dok, mau tanya apa tuh udah bingung. Giliran kalau live kayak gini langsung semua pertanyaan keluar semua. Gitu. Oh iya, makanya dicatat, harusnya catat dulu biar tahu dok satu, nanti udah tinggal kelar-kelar nanya. Oke dokter, dokter ada pesan-pesan untuk yang terakhir di sore ini? Ya paling pesannya tadi jangan bosan-bosan belajar, karena sebenarnya sebagian besar kondisi yang dikhawatirkan tadi baru lahir itu ternyata kondisi yang masih wajar. Tapi tetap nggak kemudian tenang begitu saja. Harus tahu juga kondisi-kondisi yang abnormal atau tidak wajar tadi. Dan itu sangat-sangat banyak gitu kan, sampai Dr. Sears itu punya suatu buku tebel tuh, The Baby Book, itu kalau dibahas itu bisa sampai berapa kali banyak pertemuan. Makanya tetap belajar, semangat, jangan cuma baca di medsos, baca juga di artikel, baca di buku, banyak yang bisa digali di situ. Pesan saya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata.
Ya, Terima kasih banyak Dokter Arifin. Terima kasih sore ini iya luar sama-sama. biasa kita dapat ilmunya banyak banget dari dokter tentang bayi baru lahir. Dan next kita akan live lagi dok ya. Nanti tergantung nanti topiknya, nanti saya konsultasi lagi ke dokter. Oh, Gitu. baik, Karena siap, ini insya Allah. permintaannya banyak banget. Dokter Arifin lagi gitu dok. Baik, oke, oke. Oke. Terima Insya kasih Allah. banyak dokter. Sehat-sehat terus. Sama-sama, sehat-sehat Selamat semua. Mbak Tika juga pagi. sehat-sehat terus. Iya, Iya, terima kasih ya dokter. Assalamualaikum. ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.